Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ramdan Pinjol. Seperti biasa di kesempatan kali ini saya mau membagikan informasi terbaru, terupdate. Mohon maaf Ada semuanya. apa dengan pinjol? Suhu aku lagi ngantuk. Di sekarang ini, soalnya tadi banyak yang nanya ke saya nih, kok pengajuan banyak ditolak hari ini dan kemarin-kemarin kenapa? Gitu. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini ya, saya mau klarifikasi atau memberikan informasi terupdate-nya supaya kalian nanti paham ya, dan nggak nanya-nanya lagi ke WA, pengeblank WA saya. Mohon maaf juga nih demi keprofesionalan saya ya, dikit agak ngantuk juga ini karena lelah, banyak hal yang harus saya kerjakan lah, intinya sedikit agak ngantuk, mohon maaf ya kalau saya kelihatannya nggak fresh gitu ya. Tapi seperti biasa ya, yang baru gabung bersama saya di channel saya, yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu ya, supaya nanti kalian bisa tahu untuk informasi terbarunya masalah pinjol ya, dan ada apa dengan pinjol ya, intinya ke situ. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti kalian tidak ketinggalan untuk informasi terbarunya dari saya ya. Oke, saya langsung aja lah ke intinya, nggak mau banyak panjang lebar lah. Jadi mau langsung ke intinya aja nih, supaya nanti nggak banyak pertanyaan di sana, di luaran sana ya, kenapa pinjol ditolak terus. Untuk masalah atau update terbarunya nih pinjol, kenapa sekarang ditolak? Jadi lagi ada gangguan server, lagi ada gangguan sinyal, karena untuk di wilayah Jakarta ya, itu sering ada pemadaman lampu juga ya, intinya disitulah. Cuman kalau untuk masalah detailnya ya saya juga nggak begitu paham ya, soalnya ini untuk masalah server kan, masalah jaringan saya nggak pernah tahu gitu, nggak pernah menaungi juga, nggak pernah belajarin atau mengetahui, ingin tahu juga nggak ada bagian ke situ saya lah ya. Cuman yang jelas menurut informasinya ya, ini lagi ada gangguan server pinjol. Makanya kenapa pengajuan kalian akhir-akhir ini susah untuk di ACC, biarpun datanya bagus, banyak perawatan ya, kok ditolak gitu. Yaitu untuk jawabannya, pinjol lagi gangguan server ya. Terus untuk masalah apa namanya tadi bilang teman, lupa. Nah, untuk masalah yang legal nih ya, untuk aplikasi yang legal ini sebagian susah diajuin ya, karena kalau untuk aplikasi legal itu kan bener-bener sinyal itu ya harus ikutin ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi OJK ya, aplikasi OJK, otorisasi jasa keuangan ke aplikasi OJK. Maaf, aduh ya. Jadi untuk aplikasi legal itu agak susah untuk diajuin, karena bukan aplikasinya yang susah, emang servernya ini lagi gangguan. Itu untuk jawabannya ya, kenapa pinjol susah untuk diajuin. Nah, untuk masalah server kenapa gangguannya, itu mah nggak tahu saya lah, pokoknya lagi gangguan server aja ya. Nah, sekarang saya langsung next aja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, sekalian saya jawab lah supaya nanti nggak jadi pertanyaan di kalian ini, nanya-nanya terus ini lagi aja sih yang ditanyain, apa nggak aneh gitu. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kang Ramdan, bayar APK itu bagusnya gimana sih supaya
skor kredit nggak rusak. Untuk masalah pembayaran ke aplikasi, yaitu bagusnya ya 2 hari masuk ke jatuh tempo, itu nanti baru dibayar gitu ya. Jadi intinya 2 hari masuk ke jatuh tempo baru dibayar, atau 1 hari masuk ke jatuh tempo baru dibayar. Jangan dibayar kecepatan, nanti data kalian atau skor kredit kalian malah rusak. Jadi yang disebut skor kredit rusak itu sebetulnya ada 2 jenisnya ya. Yang pertama, pembayaran ke aplikasi yang sudah di ACC tapi pas dibayarnya kecepatan, nah itu skor kreditnya rusak. Yang kedua, data yang banyak tolak gitu. Tapi kalau untuk data yang banyak tolak masih bisa diselamatkan. Diselamatkannya gimana? Dijeda dulu 1 bulan, jangan ada pengajuan gitu. Nanti setelah 1 bulan diajuin ulang ya. Terus fokus dulu tuh ke aplikasi legal kalau ingin diajuin. Nanti setelah 1 bulan. Untuk yang berikutnya ini, Kang, umur masuk pengajuan ke pinjol itu minimal berapa sih yang bagus? Untuk masalah umur sebetulnya ya, menurut pengalaman saya ya, yang lebih bagus itu ya udah pasti udah dipunya KTP lah. Nah, cuman untuk masalah umur itu lebih bagus di kisaran 20 tahun ke atas ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau untuk umur yang di bawah 20, contoh misalkan 19 tahun gitu, itu bisa kok. Cuman kalau untuk tingkat aksesnya yang tinggi itu ya umur di atas 20 ya. Itu untuk masalah umur. Terus yang selanjutnya ini Kang Ramlan, settingan HP yang rekomend supaya di ACC di pinjol itu kayak gimana sih? Ya ini sering saya jawab lah ya. Jelas ya, itu pasti harus riwayat panggilan banyak dan terisi ya. Riwayat SMS juga harus ada di situ ya. HP pemakaian itu harus bagusnya ya di atas 3 tahun. Sering ada riwayat panggilan apa? Panggilan yang menggunakan pulsa, bukan panggilan yang menggunakan WA, karena untuk si aplikasi WA itu pinjol tidak bisa meretas ya, atau nggak bisa dilihat riwayat panggilan WA untuk aplikasi si pinjol ini nggak bisa ngelihat riwayat panggilan di aplikasi WA. Itu ya untuk masalah setting HP. Terus yang selanjutnya nih Kang, versi HP yang bagus itu HP apa? Sebetulnya untuk masalah versi yang terpenting mah jangan di OS di atas 12 lah, menurut ini mah pengalaman saya. Jadi kalau mau masuk ke pinjol dari awal disiapkan perangkat dalam artian HP ya. Jadi untuk HP yang gacor buat ke pinjol itu HP jadul sebetulnya. Contoh kayak Xiaomi S2 ya, Samsung J2 Prime gitu, yang jadul-jadul lah. Jadi ya jadul banget ya enggak gitu, menengah lah. Cuman kalau untuk HP sekarang, versi sekarang makin kesini kan makin canggih tuh untuk keamanan sistem emailnya. Jadi makanya pinjol kadang untuk HP yang tinggi OS-nya, versinya itu susah di ACC-nya, karena si pinjol ini nggak bisa leluasa gitu untuk mengakses biodata kalian gitu di HP yang buat ngajuin. Makanya penting tuh ya untuk hal itu kalian perhatikan ya, karena untuk data yang banyak tolak itu sebetulnya ya yang terpenting HP cek dulu support atau enggak. Kalau memang HP udah support ya diperhatikanlah cara pengisian datanya, jangan ngasal-ngasal ya. Pengetikan harus benar ya, jangan ngasal-ngasal lah intinya. Verifikasi wajah usahakan belakangnya ada dinding tembok lah, sama foto KTP usahakan ditaruhnya di kertas ya, jangan dipegang di tangan gitu ya. Yang kefoto nanti tangan kalian juga ikut kefoto ya, nggak bakalan di ACC ya. Harus sopan lah intinya, kita kayak ini kan sopan, menginjam uang kan
cara fotonya lah. Itu seringkali saya infoin lah. Untuk selanjutnya nih, pertanyaannya Kang, cara bedain aplikasi legal, semi legal, dan ilegal. Sebetulnya untuk masalah ini, masalah bedain mana aplikasi legal, semi legal, dan ilegal itu ya dari tenor, dari lama pinjamannya. Kalau untuk yang 7 hari jelas ya itu ilegal ya. Untuk yang apa namanya, untuk yang semi legal itu tenornya 15 hari. Kalau yang legal tenornya 22 sampai 30 hari ya. Itu untuk pertanyaan yang masalah bedain aplikasi. Ini tuh yang selanjutnya, pertanyaannya Kang, minimal kontak berapa untuk pengajuan ke pinjol? Kalau untuk masalah kontak ya syukur-syukur di atas 200. Jadi kalau kontak di bawah 100 kurang maksimal ya, minimal di atas 200, 250 lah atau 300 lah ya. 300 sudah cukup untuk masalah kontak. Cuman poin penting nih yang harus kalian pahami ya, jangan pernah menggunakan kontak pack. Soalnya kenapa sekarang pinjol untuk kontak pack dia bisa ngedetect gitu ya, bisa ngedetect kalau ada kontak yang dirubah, ada perubahan data dalam artian kontak ya. Misalkan kontak yang real dihapus nih, terus ditembak kontak pack. Untuk pinjol sekarang tahu dan tingkat aksesnya susah nanti kalau kontak diganti kontak pack. Terus untuk masalah kondar ya, ini kondar usahakan harus press itu dalam artian yang dijadiin kondar ini nomor yang sama sekali belum pernah dipakai minjol ya, sama sekali belum pernah dipakai buat gagal bayar. Jadi usahakanlah untuk masalah kondar nomornya harus press. Belilah di counter yang nomor langsung aktif tuh ada ya. Nah, untuk selanjutnya ini Kang, bagusnya pengajuan pinjol itu di jam berapa sampai jam berapa? Kok saya pengajuan malam ditolak? Pertanyaan aneh ini. Bagusnya ya di jam kerja ya, dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 2 atau jam 3 sore. Karena sekarang pinjol cap limit. Sehari itu hanya memberikan pinjaman beberapa kloter gitu ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah banyak duitnya, sekarang makin menipis untuk modalnya. Makanya tiap harinya pinjol itu cap kloter pinjamannya. Misalkan aplikasi A nih sehari hanya memberikan pinjaman ke 20 orang sehari misalkan ya. Kalau yang 20 ini udah habis ya, untuk orang yang ke-21 atau ke-22 ya pasti tolak gitu. Biarpun datanya bagus gitu ya. Bagusnya di jam kerja ya untuk pengajuan pinjol dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 2 siang ya. Jangan pengajuan malam. Kalau malam siapa yang nggak ACC nanti? Tuyul. Ya, itu untuk jawabannya ya. Semua udah saya jawab ya. Besok next untuk informasi terbaru saya bahkan selalu infokan ya. Ini juga sedikit ngantuk, saya juga mohon maaf ya kalau saya nggak press, mukanya agak ngantuk ini jujur. Tapi demi keprofesionalan, karena ada info yang harus saya sampaikan kepada kalian ya, mau nggak mau saya sampaikan ya. Jelas ya, untuk server pinjol lagi gangguan. Jadi kenapa banyak ditolak? Karena lagi gangguan. Oke, mungkin itu aja lah di kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Salam Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.